Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 Aqsa Haramai. Marilah acara pada kesempatan hari ini segera kita mulai. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama memanjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan hadir di tempat ini dengan selamat, sehat, walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh dengan barokah. Untuk selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Paguyuban SOT kelas 6 Angkatan 16. Yang ketiga sambutan dari wali kelas. Keempat pentas drama. Yang kelima pembagian rapor. Acara yang keenam lain-lain. Acara yang ketujuh konsultasi rapor. Kedelapan adalah penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara SOT Paguyuban dan pentas drama pada pagi hari ini, 14 Desember 2024. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Paguyuban kelas 6 Angkatan 16 kepada Bapak Surati. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah SDIT Ibnu Maskud yang saya hormati, Bapak Ibu Guru kelas 6 yang juga saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid kelas 6 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pentas seni anak-anak kelas 6. Yang kedua, rahmat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan termasuk kita semua yang selalu menantikan sahabatnya di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkanlah kami berdiri di sini untuk mewakili Paguyuban wali murid kelas 6 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama yang kami ingin sampaikan yaitu terima kasih kepada Dewan Guru SDIT Ibnu Maskud mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang telah mendidik anak-anak kami selama ini, dan kami mohonkan maaf
apabila anak-anak kami selama bersekolah di sini ada banyak kata, tutur kata, tingkah laku yang tidak baik di hadapan Bapak Ibu guru, sekiranya kami atas nama paguyuban mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami juga mohon doanya kepada Bapak Ibu guru, karena anak-anak kami selama ini menempuh ilmu di SDIT ini atas perjuangan, keikhlasan, dan pengorbanan dari Bapak Ibu guru. Semoga pengorbanan Bapak Ibu guru Allah sendiri yang akan memberi balasan. Semoga Bapak Ibu guru diberi kelapangan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mohon doanya kepada Bapak Ibu guru, semoga anak-anak kami nantinya akan menjadi anak-anak yang soleh, yang taat agama, bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Karena Bapak Ibu guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua wali murid. Saya kira doa dari Bapak Ibu guru, doa dari orang tua, insya Allah anak-anak kami akan bisa membawakan ilmu yang telah ditempuh selama ini untuk masa depannya. Dan yang terakhir, kami pesan kepada anak-anak kami, semoga apa ilmu yang telah didapatkan dari Bapak Ibu guru bisa dikembangkan pada jenjang-jenjang berikutnya. Dan semoga anak-anak kami nanti setelah dari SDIT ini bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Siroti selaku Ketua Paguyuban kelas 6 yang telah membersamai Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Matur nuwun, Pak. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari wali kelas Bu Sri. Kami silahkan waktunya, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan semangat, sehingga kita alhamdulillah hari ini bisa berkumpul di aula ini untuk acara yang sudah kita rencanakan, yaitu pembagian rapor dan sekaligus SOT. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, ketua kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami, dan terkhusus pada pengurus paguyuban yang sangat membantu kami dalam mempersiapkan acara hari ini, sehingga acara hari ini bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan nanti lancar sampai akhir acara. Selanjutnya saya mohon maaf juga Bu Kepala Bu Ida Haryani tidak bisa menghadiri, kemarin sudah kami berikan undangan, tapi ternyata bersamaan dengan hari ini ada diklat ya, untuk kepala sekolah dari semua lembaga di Yayasan Amal Insan Mulia. Kemudian selanjutnya
untuk pembagian rapor hari ini ya Bapak Ibu, insya Allah nanti akan dilaksanakan setelah acara pentas. Di luar pembagian rapor mungkin ada sedikit informasi ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah di semester 2 sudah diputuskan ya dari dinas bahwa akan tetap diadakan yang namanya ASPD. Jadi insya Allah nanti mulai bulan Februari sudah mulai ada tryout ujian untuk ASPD. Jadi mohon bimbingan Bapak Ibu juga untuk selalu bersama putra putrinya di rumah, terutama memastikan ya putra putrinya di rumah istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi sehingga dari segi fisiknya bisa terjaga dengan baik. Karena nanti di semester 2 walaupun sudah nanti banyak mungkin mata pelajaran yang kita kurangi ya, seperti TIK, kemudian nanti olahraga juga nanti hanya 1-2 kali aja nanti kita laksanakan untuk mengejar materi yang belum kita capai di semester 1. Walaupun kemarin sudah banyak ya, kalau mungkin Bapak Ibu kemarin melihat materi di semester 1 padat sekali, itu memang kita sengaja sebagian materi di semester 2 kita masukkan ke semester 1 karena untuk mengejar untuk kita nanti semester 2 itu sudah mulai fokus ke 3 mapel yang untuk ASPD. Jadi nanti setelah bulan Februari kemungkinan kita hanya fokus untuk 3 mapel itu saja. Jadi untuk materi yang belum tercapai di semester 1 kita kejar di bulan Januari sampai Februari. Kemudian informasi yang selanjutnya nanti setelah ASPD di sekitar bulan Mei, setelah ASPD nanti ada rihlah ya yang akan dilaksanakan setelah ujian biasanya. Nah, untuk rihlah itu nanti akan memerlukan bantuan Bapak Ibu lagi untuk pembiayaannya. Nah, nanti akan disampaikan juga secara tertulis ya. Untuk ancer-ancernya tempatnya kita kalau tidak salah ke Semarang ya, Semarang. Kemudian untuk biayanya sekitar 500.000 dan itu bisa dicicil dari bulan Januari sampai bulan April. Nanti akan disampaikan lewat surat juga. Kemudian untuk yang lainnya sekali lagi saya mohon maaf juga ya kalau untuk pelaksanaan hari ini mungkin banyak kekurangan. Mungkin kemarin banyak Bapak Ibu yang ikut susah ya untuk mencari kostum ya, kemarin sempat di grup juga sempat ramai, tapi alhamdulillah semuanya bisa tercover semuanya dan mudah nanti acara kita berlangsung lancar sampai akhir. Untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala pihak, terutama Bapak Ibu yang sudah memperlancar acara hari ini. Yang terakhir, kalau pasti masih banyak kekurangan ya untuk acara hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gusri atas arahannya untuk kami sebagai wali siswa untuk bersama-sama fokus mendampingi anak-anak untuk persiapan ASPD pada bulan Mei mendatang. Baik Bapak Ibu, tidak mengurangi waktu yang sangat singkat pada pagi hari ini,
Selain menikmati hidangan snack yang sudah dibagikan oleh panitia, tiba saatnya kita akan menikmati sajian istimewa dari anak-anak kita semuanya. Ada 4 pertunjukan drama yang akan dipentaskan oleh anak-anak, yaitu Detik-Detik Proklamasi, 10 November Pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa, dan juga Bandung Lautan Api. Acara yang selanjutnya adalah saatnya kita melihat pentas drama dari anak-anak tercinta kita. Monggo. Waktu dan tempat kami serahkan kepada narator masing-masing pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Detik-Detik Proklamasi ingin menampilkan sebuah drama dan inilah para pemerannya. Zada sebagai pemuda, Alisa sebagai Latif, Vinka sebagai Trimurti, Asma sebagai Fatmawati, Siren sebagai Sibu, Dika sebagai Soleh dan PM Dia, Fajri sebagai Soekarno, Arya sebagai Ahmad Sudarjo, Gaib sebagai Laksamana Tadasi Maeda, Rosyid sebagai Sukani, Ilham sebagai Muhammad Indah, Nino sebagai Wikana, Eswar sebagai Sayuti Malik, dan saya Aina sebagai Narator. Selamat menyaksikan.
Ya, tak benar. Sukarni, tetapi ini sebenarnya. Kami Anda berdua sudah memprogramkan kemerdekaan kita. Kita sudah menyerahkan kita ada tempat untuk memprogramkan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para mereka ingin kemerdekaan atas dari negara kami sendiri, bukan karena hati yang dari Jepang. Itu benar, Bu. Kita punya atas dari Jepang, maka kita adalah bangsa Jepang. Kita bisa menjajah lagi, Bu. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam Laksamana Maeda, berkumpul Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sudarjo, Sukarni, Said Detik, dan BMK untuk menuliskan naskah proklamasi. Bagaimana penyelesaian proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah tulis. Selanjutnya menggunakan kekuasaan dan baik keseluruhan secara sama dan pada itu yang kita lakukan. Apakah Anda semua setuju? Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang saya rasa terlalu banyak bagaimana yang tidak menandatanganinya sudah ada pembatasan atas nama bangsa Indonesia. Saya tolong kamu naskah ini. Ya, Bu. Selain itu, dalam sehari semalam orang itu sekolah sebanyak 17 orang. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Pukul
Bagaimana? Ini namanya sudah kami tanda tangani. Baiklah. Saya akan menyiapkan kalau pertanyaannya. Baik Bu, tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah bukannya Yang telah membaca ini dan dibaca seluruh Indonesia. Ya Bu. Beruang Soekarno. tolong mereka digarani. Baik, akan diadakan. Jumat pagi 10.10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno menghadap keluar ke salah di depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk menegakkan negara kita. Maka telah berlakukan proklamasi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Dan jiwa kita tidak menuju ke arah cita-cita. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak hanya di dunia. Di zaman Jepang, ini namanya kita menaikkan pemilu kepada mereka. Tetapi pada hari ini kita dapat menyusun penampilan dan kekuatan kita sendiri.
keberatan mekanisme. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal tertentu mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tolong kibarkan bendera ini. Demikian penampilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih tampilan pentas yang pertama. Selanjutnya kita akan menyaksikan tampilan yang kedua, yaitu 10 November Pertempuran Surabaya. Untuk narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Drama Pertempuran 10 November 1945 dan ini adalah pemeran drama kami. Asal sebagai muslimah dan pejuang, Sisi sebagai Mbok Iyang dan pejuang, Sida sebagai Bikin dan pejuang, David sebagai Bung Tomo, Ardan sebagai Tukiti, Aziz sebagai Gubernur, Nafi dan Anjin sebagai pejuang. Faiz sebagai Gordon Smith, Gavi sebagai W.S. Marapi, Rafael sebagai Kapten Donald, Farah dan Alia sebagai tentara Belanda. Dan saya Sasha sebagai narator. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya dikenal sebagai Pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cerita berikut ini.
dan mereka adalah merdeka dari penjajah di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Satu demi satu, pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharap tanda jasa. Dengan semangat 45 mereka terus maju ke medan tempur untuk mendapat kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita ikuti perjuangan mereka. Siap, Kapten. Pasukan, Siap, Kapten. bagaimana keadaan pasukan kita? Sudah siap apa belum mendalangi rute ke Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Raden Smith, Yes, sir. bagaimana strategi kita dalam rute ke Surabaya? Pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Kapten Donald, Siap, Kapten. sekarang kita berangkat menghadapi para pribumi Surabaya. Siap, Kapten. Pasukan, maju. Suara dentuman peluru-peluru dan bom sepitu menghiasi kota Surabaya. Asap bom menyebar kemana-mana. Pejuang Surabaya masih tak pernah dengan para penjajah. Lewat tanda para pejuang untuk membawa kemerdekaan semakin kuat setiap telinga yang keluar. Lihat dari sejarah yang mereka tuangkan demi negara kemerdekaan yang sejati. Sementara itu, juga di dalam berperang, gubernur lagi dikemudikan serangan agresif itu. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari itu yang mau menawarkan kesepakatan yang lain. Namun tanpa ledakan, mari kita ikuti beritanya. Ampun Gusti Gubernur, mohon sewu. Ada apa? Mohon tamu Gusti. Kamu dari mana? Satpol PP Gusti. Di mana tamunya? Suruh masuk.
Tidak. Banyak, kebanyakan lagi banyak. Musrifah. Dia Gusti Gubernur. Kami sebarkan kepada seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Terjadi kembali peperangan antara seluruh dunia perlawanan pejuang Indonesia. Akhirnya, perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara tentang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka, merdeka. Siapakah pengibar semangat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, bersiaplah. Keadaan genting, saya mengatakan jangan mulai menembak, baru ditembak. Mari kita ganti dengan menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Pertempuran sebelumnya akan berlangsung hampir 3 pekan, menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik dari pejuang Indonesia maupun pihak penjajah. Sekian, peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun, patutlah kita kenang jasa mereka semua. Pejuang kemerdekaan tidak kenal namanya. Beliau pejuang yang patut selalu kita kenang. Belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah satu bagian dari para pendahulu kita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Ayo, marilah kita bersama-sama bersatu dalam sebuah barisan panjang menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra-putri bangsa.
Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru 2 pentas drama sudah bikin meleleh ya Bu ya Bapak. Flashback kembali perjuangan para pejuang, flashback kembali saat kita mempelajari 2 pentas drama yang sudah kita saksikan. Yang bawa tisu boleh ya, disekat dulu air matanya mengingat perjuangan para pejuang yang diperankan oleh anak-anak kita. Selanjutnya pentas yang ketiga tidak kalah seru Bapak Ibu, Palagan Ambarawa. Untuk narator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerakan Pertempuran Ambarawa dan inilah perannya. Danes, sebagai orang yang dulu. Danes sebagai
20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dari Divisi 23 atau Brigade Sembilan di Semarang yang dipimpin Brigade Beno oleh pihak Republik Indonesia, Beno diperkenalkan untuk mengurus peluncur Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19 militernya Inggris ATW yang berada banyak di Ambarawa dan Magelang. Tetapi ternyata mereka dibocorkan oleh orang-orang Mekah. Menilai ini sebuah administrasi atau perintah penjaga. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Pada 20 Oktober 1945, tentara ini sudah meluncurkan senjata Indonesia. Insiden ini pecah di Magelang dan terjadi pertempuran bagi antara tentara keamanan rakyat dan tentara Indonesia. Mr. Biden, apa maksud tentara Inggris untuk juga meluncur tentara kami? Bukankah kami telah mengizinkan tentara Inggris untuk mengurus pelucutan tentara Jepang dan mengevakuasi 19.000 internal sekutu? Kurang apa lagi? Ingat, Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia telah saya proklamasikan bersama Bung Hatta di Jakarta. Saat itu, Indonesia bukan jajahan negara manapun, dan tentara kami tidak layak melakukan seperti itu. Dan kami mempunyai hak untuk memiliki tentara sendiri. Tetapi tentara itu seakan menghadang, menghalangi dan mengganggu kegiatan kami dalam mengurus para intern dan sekutu. Tentara kami hanya bersiaga, Mister, karena tentara Inggris telah dibojongi oleh tentara Mekah. Kami telah tahu akan izin Mekah dari dulu sebelum kami merdeka, dan kami tidak akan lemah dan terjebak oleh menunjukkan Mekah yang ingin merebut Indonesia lagi. Oh, begitu rupanya. Ya, Mister, dan kami tidak akan mundur untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kami rebut ini. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita buat kesepakatan bersama dalam gencatan senjata ini? Kesepakatan yang bagaimana, Mister? Jika kesepakatan itu tidak merugikan Indonesia, kami mau. Tentu, kesepakatan yang win-win solution, tidak ada yang dirugikan. Bagaimana itu? Begini, kami tawarkan seperti ini. Melalui perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan antara lain: 1. Pihak Inggris akan tak menempatkan pasukan di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi ATW. 2. Jalan raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. 3. Inggris tidak akan mengakui aktivitas mereka dalam badan-badan yang berada di dalam kekuasaan. Bagaimana, Mr. Presiden? Kita sepakat dengan hal tersebut. Kami sepakat, dan saya harap Inggris tidak mengingkari semua kesepakatan tersebut. Tentu tidak, Mr. Presiden. Kami akan tepati janji kami. Inggris adalah bangsa yang besar dan bermartabat. Hahaha. Baiklah kalau begitu, kami pegang janji Anda. Setelah beberapa saat perundingan terjadi kesepakatan antara kedua pihak, sayangnya pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam paham tersebut digunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukan di Ambarawa. Pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertemuan antara rakyat di bawah komandan Mayor Soekarno dan pasukan Inggris. Pada 21 November 1945 pasukan Inggris yang berada di Magelang tarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Saat pasukan
ruang kelas, pasukan itu berhasil. Mereka akan bantuan tersebut di aksi maka bantuan Soekarno. Bantuan kenapa dibuat komandan Mayor Sarjono dan bantuan Sumber. Meskipun tentara Inggris dikepung, mereka akan mencoba menghancurkan temuan tersebut. Kota Ambarawa dibunuh dengan tembakan meriam. Untuk mencegah hadirnya korban, TKR diperintahkan untuk didorong oleh masing-masing komandannya. Bala bantuan Heresme 2 dipimpin M. Sarbini dari Batalion Polisi Istimewa, dipimpin oleh Asal Soeharto serta Batalion berhasil menghargai dari keseluruhan. Pemimpin pasukan asal Purwokerto, posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Sejak saat itu, situasi terkendali berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 15 Desember 1945, musuh berhasil terusir dan masih lagi dulu. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan pemilihan dengan mengumpulkan para komandan Soekarno. Kawan-kawan, setelah terbentuknya Komando Markas di Magelang dan dilanjutkan dengan perlawanan-perlawanan yang kita lakukan, posisi kita lebih diuntungkan. Musuh telah keluar dari desa Bendungan. Pada saat ini, saya perlu mendengar kondisi saat ini. Bagaimana kondisinya, kawan-kawan? Dari informasi yang didapat, posisi musuh sekarang di Ambarawa. Mereka terpusat di kota, seperti mereka tengah melakukan konsolidasi pasukan. Sepertinya tidak ada pasukan Inggris yang ada di perbatasan. Pasukan sektor bawah telah melakukan pengetatan dari arah utara. Pasukan kami tetap bersiap melaksanakan perintah jika ada perintah penyerbuan. Perlengkapan senjata dan logistik masih tercukupi. Rakyat sangat mendukung gerakan dari pasukan kita. Dari semua saudara juga pasukan dari arah selatan. Pasukan musuh tidak berani bergerak ke selatan. Pasukan dengan segera kita menunggu perintah dari atas pasukan itu bergerak. Baiklah, dari laporan kawan-kawan semua, saya sebutkan posisi pasukan di kota Ambarawa. Daerah-daerah pertahanan telah kita gulung dan siapkan dengan pasukan-pasukan dari semua penjuru. Saya kira ini waktu yang tepat untuk kita melakukan serangan untuk Inggris dari Ambarawa. Untuk itu, maka perlu ada serangan darat yang dengan serta dari semua sektor, sehingga musuh akan terpecah belah dan mundur. Bagaimana menurut kawan-kawan semua? Saya setuju. Baiklah, kalau kawan-kawan semua setuju, untuk saya harap kawan-kawan semua menjadi pemimpin untuk memimpin serangan di masing-masing sektor. Apakah siap? Ya, saya kira tambahan itu dibutuhkan kita harus menambah kita akan serangan
punya pasukan badan yang berjualan keras dari dasar dan bisa kita kalahkan untuk hidup bertempur. Ya, saya setuju itu. Para sekarang masih mau ikut bertempur melawan musuh. Semangat mereka mendukung TKR pasti seperti dulu dan merebut kemerdekaan yang terjajah Jepang. Menurut saya, pasukan kita sudah cukup. Pasukan Inggris telah berkurang setelah melawan kita dalam banyak pertempuran. Mereka juga belum mendapatkan tambahan pasukan dari manapun. Sedangkan para laskar, kita jadikan cadangan saja. Jangan terlalu berusaha tercepat, karena bagaimanapun laskar-laskar itu belum terlatih seperti kita, baik dalam strategi berperang maupun menggunakan senjata. Jika kita memang membutuhkannya, baru kita kalahkan. Tetapi kita bersiaga. Saya yakin kalau kita kompak dalam satu komando, dalam langkah serangan kita ini akan berhasil. Perhatian, mereka akan pecah belah dan kacau menghadapi serangan dari berbagai arah ini. Dan saya berkeyakinan Allah akan berpihak pada kita dan kita akan menang. Amin. Lalu kapan serangan serupa itu dilakukan? Saya usul serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4.30 setelah kita melakukan salat subuh. Pasti mereka belum siap. Kita melakukan kelemahan mereka yang jarang bangun fajar. Mereka biasanya minum keras di malam hari dan kesiangan bangun berdirinya. Bagaimana kawan-kawan semua? Setuju? Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR menggunakan target masing-masing. Dalam kurun waktu 1 jam, mereka sudah berhasil mengelompokkan rekan musuh kita. Kontak mereka dikepung selama 4 hari dasar. Pasukan Inggris yang sudah mulai terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.
Tinggal satu judul lagi. Bandung Lautan Api akan segera kita saksikan. Moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bandung Lautan Api ingin menampilkan drama Adel dan Anissa sebagai tentara BK. Aisyah sebagai tentara Republik Indonesia. Naiha dan Iza sebagai Palang Merah Indonesia. Ataya dan Susilo sebagai tentara Republik Indonesia. Jaka sebagai Mister Dato Jamil. Excel sebagai Sultan Syahrir. Putra sebagai tentara sekutu. Sakti sebagai kolonel McDonald. Syafiq sebagai Ahmad Nasution. Rahmi sebagai Montanus Lombok. Dan saya Nadia sebagai narator. Selamat menyaksikan. Peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1946 merupakan salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu atau film. Peristiwa ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan nikah Belanda. Aksi Bumi Hamas di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan nikah. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan RI, pasukan sekutu yang tergabung dalam ANI alias North Netherlands East Indians datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan satu tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun ternyata Belanda atau nikah membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergelaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkan kepada sekutu. Dengan mengalahkan badan sekutu pada Perang Dunia Kedua, maka dengan itu wilayah Hindia Belanda yang semula dikuasai Jepang mulai saat ini menjadi wilayah kekuasaan sekutu. Untuk itu kami memperingatkan kepada seluruh rakyat untuk menyerah dan tunduk kepada sekutu. Dan kami peringatkan kepada para ekstremis agar tidak melakukan perlawanan dengan meletakkan senjata dan menyerahkan kepada sekutu. Ultimatum ini harus dilaksanakan segera. Indonesia tidak mengutus ultimatum tersebut. Angkatan Perang RI merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Roma dan Hotel Kringer yang menjadi markas besar sekutu. Pada malam tanggal 26 November 1945,
Menurut saya mau bertanya kepada Mr. Gubernur, mengapa para ekstremis itu menyerang tentara-tentara kami? Apakah mereka tidak tahu tentang ultimatum dari sekutu? Mereka bukan ekstremis kolonial. Mereka adalah tentara Republik Indonesia, pasukan bersenjata resmi negara Indonesia. Karena Indonesia telah merdeka, kami hanya mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekutu telah menang dalam Perang Dunia II. Jepang telah takluk oleh sekutu dan daerah kekuasaan Jepang otomatis menjadi daerah kekuasaan sekutu. Untuk itu kami minta Hindia Belanda untuk menyerahkan daerah ini dan meletakkan dan menyerahkan senjata para ekstremis itu kepada kami. Indonesia telah merdeka secara resmi dengan diproklamasikan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur Jakarta. Indonesia bukan lagi jajahan dan daerah kekuasaan dari Jepang. Kami telah berdaulat. Kami boleh melakukan apa saja atas daerah dan wilayah kami. Maka ketika daerah kami diserang, maka kami akan melawan untuk mempertahankan daerah kami. Siapapun mereka yang mengganggu wilayah kami punya hak untuk melawan. Itu menurut kalian Hindia Belanda belum resmi merdeka secara internasional. Sekutu tidak mengakui kemerdekaan kalian. Hindia Belanda sekarang telah menjadi daerah kekuasaan sekutu. Untuk itu secara resmi sekutu memberikan ultimatum yang kedua kepada kalian. Akan saya bacakan. 1. Memerintahkan kepada warga Bandung untuk meninggalkan kota dan menyerahkan senjata yang telah dirampas dari Jepang. Penduduk harus mengosongkan Bandung Utara dan pindah ke selatan hingga batas waktu 2 hari, yaitu pada 29 November 1945. Bagi penduduk yang tidak pergi, mereka akan ditangkap. 3. Markas Nazi dan Jepang tidak boleh didekati dalam jarak 200 meter atau jika melanggar akan langsung ditembak. 3. Mr. Gubernur, seluruh warga harus mematuhi. Jika tidak, sekutu akan menggerakkan pasukan besar-besaran untuk menembus siapa saja yang melawan sekutu. Tidak main-main. Baiklah kalau begitu, Mr. Kolonel, saya terima ultimatum dari sekutu. Sebagai gubernur, saya akan menyampaikan ultimatum ini kepada Perdana Menteri Indonesia. Biarlah beliau yang akan memutuskan tindakan selanjutnya. Saya setuju kalau kita harus berpengalaman karena sekutu membutuhkan yang baru saja kita raih harus kita pertahankan apapun pengorbanannya. Saya tahu kita tetap harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja kita raih. Tapi kekuatan kita tidak sebalik dengan tentara sekutu. Mereka terlalu kuat. Ya, memang kita harus saja merdeka dan berdaulat, tetapi kita masih harus berjuang yang menyalakan. Kita harus berjuang sekuat apa untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita tidak boleh dilakukan kembali. Ya betul, kita tidak bisa mengatakan jalan mereka. Kita masih punya rakyat yang sangat mendukung dalam kita, dan jangan lupa kita juga masih punya Allah yang selalu melindungi kita dalam perjuangan ini. Mengapa sebagian tentara pasti mulai semangat berjuang dan tinggal terbentuk. Tapi bagaimana dengan rakyat? Apakah mereka mulai semangat dan kesempatan? Kalian kekuatannya yang kita miliki juga tidak sebanding dengan tentara sekutu. Mereka terlalu kuat baik dari pasukan logistik dan senjata. Kalau kita harus berdamai dan memiliki apapun mereka, kita harus berjuang untuk mempertahankan wilayah kita. Kita sudah semua mengorbankan nyawa ini. Bagaimana kita turun di Bandung, mereka pasti akan mendapatkannya dan mereka akan menjadi korban dari pertempuran itu. Saya telah tidak berterima kasih
dengan penduduk. Apakah mereka mau bakar dengan hidup mereka sendiri? Ya, apa mereka mau? Harus bersama yang kita berdoa dengan kamu keterangan dan mengabulkan bapaknya adalah sesuatu yang Allah yang sehingga tidak bisa menghasilkan dan itu di bawah penduduk tentang kemerdekaan ini. Siapa yang bisa melakukan hal itu dalam waktu yang singkat ini? Ini disepakati kami akan segera membantu dan melakukan ini ke penduduk agar bisa untuk menghanguskan dan mengurus kehidupan lain. Lalu daerah mana saja yang akan kita hanguskan? Harus pilih daerah terpadu yang strategis sehingga suku dan juga tidak bisa meluas sampai ke daerah. Bagaimana kalau dalam janji desa juga karena saya ada daerah yang strategis dan menghanguskan tidak sampai. Ya, saya setuju. Di daerah itu banyak gedung-gedung yang dapat dijadikan markas. Kita bakal saja kan tidak dijadikan markas bagi sekutu. Ya, saya setuju. Jangan sampai daerah itu digunakan oleh sekutu dan akan menjadi markas untuk mengumpulkan kekuatan di Bandung. Baiklah, kalau begitu kita semua sudah sepakat, segera laksanakan cepatnya. Kita tidak punya waktu banyak. Siap, Perdana Menteri. Hari ini juga akan kami laksanakan. Siap. Keesokan hari muncul tanduk di koran Suara Merdeka dengan judul Bandung Jadi Lautan Api, yang kemudian disingkat menjadi Bandung Lautan Api. Judul dari tulisan wartawan Aceh Bastaman itu lantas dikenal sebagai nama peristiwa tersebut.
menjadikan jiwa dan hati tetap untuk Indonesia. Tak lupa dari keempat pentas drama, tapi setiap sesinya anak-anak sudah berpose dengan manisnya. Mungkin akan lebih meriahnya kalau